Terima kasih Ibu Kepala Pusat Sejarah Mabes Polri, Polda yang hadir pada saat ini. Saya juga karena ini wilayahnya Danau Kulon, hadirkan juga Kepala Desa Pelacau dan juga ada salah satu anggota DPRD Bali. Jadi dikarenakan oleh luar biasa, kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Pak Kapolda. Jadi apresiasi. Sekali lagi tidak hanya sekedar apa dan lain sebagainya, kami telah menata ini mulai dari tahun 1990. Jadi untuk menjelaskan apa yang menjadi satu kata di luar dari ada materi-materi sejarah. Yang lain dan dilakukan adalah satu kata kunci, yaitu tentang Soekarno mempunyai benang merah dengan kepolisian. Itu satu yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara, presiden-presiden yang lain. Apakah itu Soeharto, apakah itu Gus Dur, apakah itu Habibie, apakah itu Jokowi termasuk sekaligus. Maka dari itu adalah satu poin yang sangat fundamental, kisah hari lahirnya kepolisian tahun 1964, di mana itu telah kami sudah garap sesuai dengan perintah Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014. Itu tersebut telah ditandatangani oleh Presiden. Artinya sebelum beliau duduk di kepresidenan, artinya dilantik beliau di Gedung Nusantara, ada salah satu perintah yang beliau perintahkan kepada saya, buku yang berjudul Naskah Kuno karya Agung oleh dan tentang Insinyur Soekarno, yang dimana itu sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan Nasional nomor 43 tahun 2007, pasal 6-nya berbunyi naskah kuno. Naskah kuno itu adalah termasuk juga barang-barang yang sudah berumur lebih daripada 50 tahun. Salah satunya izin Ibu Kapus, ini buku yang sudah tua, yang kami sudah serahkan kepada Presiden juga, dan buku ini sudah ditempatkan di ruang Presiden. Jadi di Republik ini ada dua buku, di ruang Presiden satu dan ruang tempat ini. Berangkat dari literatur lagi, Bu, salah satunya apa yang menjadi pidato Bung Karno sudah termaklum di sini. Berbunyi, seluruh rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Jadi ini sudah masuk katalog Presiden. Jadi di sini kita tidak berbicara partai politik, di sini tidak berbicara apa, di sini kita berbicara politik negara. Yang dikarenakan oleh retrokopi yang saya berikan Pak Kapolda, salah satunya adalah asli. Ini aslinya yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI, Garuda Pancasila, seluruh rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Kira-kira demikian yang mungkin saya bisa berikan kajian. Salah satunya di tatkala bahwa ada keinginan pimpinan kepolisian untuk menaruh patung Bung Karno di Kepolisian Republik Indonesia. Dikarenakan oleh saya juga telah dapat dihubungi oleh salah satu teman saya, dosen Lemanas, pada waktu merancang untuk membuat patung Bung Karno juga di Lemanas. Jadinya salah satunya poin saya juga telah memberikan satu kopi buku yang dimana judulnya Seluruh Rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Jadinya itu menjadi referensi karena kerja saya juga atas perintah salah satu buku yang ditulis oleh Presiden.
sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa naskah kuno ini agar dijaga, terus kemudian rawat dan pelihara presiden. Intinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lah, artinya kerja untuk saya ya menjalankan tugas misi sebagai pekerja sejarah. Karena itu hari ini tidak mengurangi rasa hormat saya. Itu merupakan tema. Tatkala nanti sebentar ada hal-hal yang lain yang mungkin Ibu bisa jadikan pedoman kajian lain lagi. Di lantai 2 ini adalah museum, kalau di lantai 1 adalah perpustakaan, kalau di lantai 3 adalah ruang pertemuan, yang khususnya di lantai 4 itu adalah salah satu catatan sejarah Republik, tempat tidurnya di mana pada tanggal 23 Januari tahun 1947 ya, seorang sang jabang bayi terlahir yang namanya ya Perkata Megawati Soekarno Putri, yang dimana beliau telah amini di saat juga beliau meresmikan museum. Nah, seperti itu Ibu. Ya, maka dari itu mungkin apa dan lain sebagainya ya, untuk sementara waktu itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna demi kepentingan bangsa dan negara tercinta. Bahwa saya mendapatkan kunjungan dari sejarah bagus. Ini ada ide untuk begini gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kemarin kita mau bikin patung, tapi hasilnya masih 12,5. Jadi pertama kita dapat remisi dulu sama beliau, dan ada kalimat beliau itu yang tadi apa? Seluruh rakyat adalah bayangkara revolusi. Nanti baru kita membuat patung. Saya ini sebenarnya gini, Ibu Kamus. Jadi saya kan tidak tahu ini. Ini mengalir itu seperti yang mengalir. Tahu-tahunya Pak Kapolda datang dia ke sini. Jadi jek datang, ya ngobrol. Nah, ya. Ya kalau gitu izin Bu, izin Pak Kapolda. Saya hanya memberikan masukan, eksekusinya dari Pak Kapolda. Gimana? Apa nama? Nanti begini. Udah itu kan saya serahkan salah satu buku yang berjudul Seluruh Rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Saya serahkan. Setelah saya serahkan, beberapa harinya Pak Kapolda nge-WA saya. Ji, apa namanya? Ini mantap juga di film mana sih ini, gitu ya. Apa itu gitu saya bilang. Ada patung Bung Karno. Nah, maka dari itu saya ingin mempercepat ini. Kerja sejarah ini. Dan seterusnya. Ya, selesai itu patung. Jadi dikarenakan oleh mewarnainya yang belum. Dikarenakan oleh mewarnainya belum. Pak Kapolda hanya mewarnai mungkin kayaknya 1 Juni clear lah itu tanggal 31 ya. Berarti patung kan baru ya? Baru ya. Jadi referensi itu Ibu kita diberi kesempatan untuk mengunjungi Museum Agung Bung Karno ya Pak ya? Satu kehormatan untuk saya sebagai Kapus Sejarah Polri tentunya mempunyai tugas untuk mencari data-data atau meneliti tentang situs-situs sejarah. Ini salah satunya alhamdulillah mendapatkan benang merah. Ternyata Polri dulu Bung Karno sangat luar biasa dengan Polri, jadi bukan sesuatu ya, tapi ini sejarah semuanya. Jadi makanya saya sempatkan ke sini. Alhamdulillah kemarin Pak Kapolda tiba-tiba ya, semua tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita ketemu, ternyata benang merahnya ada. Alhamdulillah diberikan buku naskah aslinya sedang kita cari. Beliau pada saat 1 Juli 1964 ya, Hari Bayangkara ke-19. Nah disitulah beliau mengatakan bahwa seluruh rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Jadi memang beliau sangat ini kepada Polri. Jadi pada kunjungan saya ke sini alhamdulillah mempunyai kebenaran sejarah yang sangat luar biasa. Ini sangat fundamennya buat saya dan tentunya buat Polri. Ini kan
Tidak ada sejarah itu katanya, fakta semuanya. Di sini ada semua. Terima kasih sekali lagi Bu. Ini nanti kami juga, ini Kabit Museum, Kabit Rafta, nanti kita abadikan di Museum Polri. Karena kami mengelola Museum Polri, selain tentang Polri juga, pokoknya kegiatan-kegiatan yang bersejarah tentang Polri, juga tentang Indonesia. Kami ke wilayah-wilayah untuk meneliti sejarah Polri maupun sejarah Indonesia. Jadi alhamdulillah kita di Bali tanpa direncanakan, kami didorong ke sini sama Tuhan. Alhamdulillah. Ya, itu sudah dorongan dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya terima kasih Pak, ini suatu anugerah buat kami, sejarah mempunyai dokumentasi yang sangat luar biasa. Untuk Polri ya, bukan untuk bicara untuk Polri. Perkembangan untuk rencana pembuatan patung di museum di Mabes Polri Pembuatan itu? patung itu sebetulnya kami kemarin itu ada kampus PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan itu pun dulu atas ininya Bung Karno. Itu ada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, semua belum ada, baru satu-satunya PTIK. Nah, beliau juga di situ ada andil. Tambah lagi pada saat 1 Juli disampaikan. Nah, disitulah pimpinan kami akan memberi gedung, memberi nama Gedung Soekarno, karena gedungnya kembar Soekarno Hatta, tapi baru jadi satu Bapak Soekarno. Jadi besok akan diresmikan oleh Bu Megawati. Dengan memakai nama itu kan kami tidak sembarang juga mendukung kepada Gubernur PTIK. Kita harus mencari filosofinya. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan itu udah berapa hari, berapa minggu yang lalu saya cari ini kemana, cari di buku nggak ada. Alhamdulillah Tuhan mendorong saya ke sini melalui Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ibu juga dari pemerintah Bali. Itu yang rencananya ya untuk patung, mungkin ke depan saya juga akan membuat kayak di Bali lah, paling enggak. Nanti kalau untuk ini kami komunikasikan atau kami laporkan kepada pimpinan Polri sebagai bentuk. Di sana ada yang Bung Karno, jas merah. Kita pasang di sana Pak. Jadi kalau sempat ke museum ada, pas masuk kita ada. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jas merah. Bisa dijelaskan pose patungnya, setelah bahannya gimana? Kami belum tahu. Pokoknya masih dalam posisi pengkajian. Masih dalam pengkajian, itu ada laporan pimpinan. Ya, Patungnya kalau targetnya dari juga kayu kah? kapan? Dari patung kayu kah? Dari batu apa? Dari tembaga kah? Targetnya Bukan kapan punya saya, nanti bisa di lebih? PTIK. Ya. Pokoknya salah satu kuncinya kira-kira Ibu satu referensi yang kuat yaitu Iya, itu. buku pidato Bung Karno tadi yang memperkuat untuk membuat pembikinan patung patung itu. Jadi Seluruh rakyat adalah bayang referensinya itu. Jadi kita yang kan tidak main-main artinya tegas itu kan. membuat sesuatu kan harus ada referensinya, Harus ada fakta. cari latar belakangnya, faktanya apa. Dan saya sampaikan tadi, bicara sejarah tidak boleh katanya, Iya. harus fakta. Artinya bahwa Ibu sebagai kapus Iya. sejarah tidak ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu. Jadi saya mencari, sebetulnya pimpinan itu udah dapat, cuman mana bukunya? Mana bukunya? Ah, itu bukti apa ya? Iya. Dokumen itu susah Dokumen kalau susah. nggak ada, cuman katanya aja. Apalagi original, Iya. bukan kopian. Kalau kopian kan masih bisa diragukan dalam Saya bilang penyelidikan. tadi luar biasa satu anugerah buat saya pas di tanggal bulan Juni, 1 Juni kami menuju Bulan-bulan Bali. Selain ke sini kemana lagi kunjungan? Kami kemarin ke Museum Teroris, Iya. Penanggulangan Terorisme Polda Bali. Hmm. Kemudian ada senior kami sedang membuat buku penulisan sejarah Polwan. Jadi kami akan diwawancara dengan beliau. Nah, terakhir yang sangat istimewa justru ke sini. Ya, di luar rencana. Tapi ini sangat bersejarah dan sangat berharga bagi kami. Kepolisian Republik Iya. Indonesia.